Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah dan bunda serta buah hati tercinta? Jumpa lagi dalam acara Plong. Apa kata dokter malam hari ini bersama saya Ellen Pratiwi. Ya, kita ketemu lagi malam hari ini. Tentu saja saya tidak sendiri malam hari ini. Saya sudah bersama seorang dokter, yaitu Dr. Indra Yuliati, SPOG Konsultan. Beliau adalah spesialis kandungan dan kebidanan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari dan Kendang Sarimer. Saya sapa dulu. Assalamualaikum dokter, apa kabar? Seneng ya bisa bertemu malam hari ini. Iya, saya dan Dr. Indra Yuliati atau yang akrab dengan panggilannya Dr. Yul. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal kanker serviks bisa dicegah, begitu ya dokter ya. Betul, nah, ini memang tema yang khusus bagi kaum wanita dan juga remaja putri yang harus diketahui ya. Mungkin pernah dengar, tetapi mungkin belum terlalu jelas ya dokter ya. Nah, malam hari ini saatnya Anda akan mengetahui lebih detail lagi apa itu kanker serviks, apa aja bahayanya, dan juga kalau katanya bisa dicegah itu bagaimana cara mencegahnya. Malam hari ini Dr. Yul akan menyampaikan banyak hal untuk Anda dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa membantu para wanita di Indonesia untuk bisa mencegah terkena kanker serviks. Untuk Anda nanti yang tertarik untuk interaktif bertanya dengan Dr. Yul, bisa telepon ke 03156782216. Sekali lagi 03156782216. Kami akan bersama Anda sampai dengan jam 9 malam nanti. Baik, kita ngobrol-ngobrol dulu untuk di awal ya dokter ya. Dokter, apa betul sih katanya kanker serviks ini penyakit yang bahaya ya? Maksudnya dalam beberapa tahun terakhir ini termasuk penyakit yang harus diwaspadai karena bisa mengakibatkan kematian pada wanita di Indonesia. Betul Mbak Ellen, jadi kanker leher rahim ini sekarang menempati urutan kedua penyakit kanker pada wanita di Indonesia. Karena dia menempati urutan yang kedua, nomor 1 itu kanker payudara. Ya. Yang sangat kita sayangkan kanker serviks ini terjadi pada wanita dan datangnya itu stadiumnya sudah lanjut. Ini yang kita sayangkan karena kanker ini bisa dicegah dan kemudian ada vaksinasinya, ada screeningnya, dan untuk terjadinya penyakit kanker ini butuh waktu yang sangat lama. Gitu ya. Jadi kalau sudah ketahuan hari ini seorang wanita kena kanker serviks itu berarti virusnya atau penyebabnya itu sudah beberapa tahun yang lalu. Ya, bisa betul. 5 tahun begitu atau 10 tahun lebih? Bisa lebih. Bisa lebih ya? Bisa lebih. Dan angka kejadiannya di negara kita dikatakan bahwa setiap 1 jam satu orang wanita meninggal karena kanker leher rahim. Aduh, ini ya mengerikan sekali ya dokter ya. Nah, barangkali pemirsa para wanita juga remaja putri ini mungkin pernah dengar ya kanker serviks. Sebenarnya apa sih sebenarnya dikatakan kanker serviks itu dokter? Jadi gini, organ genitalia wanita itu ada organ genitalia wanita interna. Nah, yang menghubungkan antara rahim dengan vagina itu namanya serviks. Serviks itu nama lainnya leher rahim atau mungkin ada juga yang menyebut sebagai mulut rahim. Oh begitu, jadi kanker mulut rahim, kanker leher rahim itu sama serviks, jadi sama ya, ini bukan sesuatu yang berbeda. Baik, iya kemudian. Jadi ini terus kemudian menjadi kanker nomor 2 pada wanita. Terus kemudian kanker leher rahim ini untuk sebelum menjadi sebuah kanker dia harus melalui fase prakanker terlebih dahulu. Oh, jadi prakanker ya sebelum menjadi kanker. Ya, Terus kemudian kebetulan saya juga di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya di pusatnya ya, jadi di poli onkologi. Tahun-tahun sebelumnya 2011, 2012, 2013 itu pasien baru itu sekitar 500 pasien baru kena kanker leher rahim. Dan hampir 70%-nya itu datang stadiumnya di atas 2B. Mengerikan sekali dokter ya. Kemudian, tapi 2014 kemarin angka pasien baru kita itu melonjak drastis. Loh, justru lebih melonjak sampai 842 pasien baru. Terus kemudian karena datangnya stadiumnya sudah lanjut, pasien itu butuh untuk radioterapi. Dan kebetulan alat kita itu terbatas, sehingga antriannya cukup panjang. Jadi kalau memang
datangnya sudah stadiumnya sudah lanjut, itu sangat disayangkan. Jadi kita butuh kesadaran para wanita di Indonesia untuk melakukan screening secara rutin atau deteksi dini. Nah, oke, ini akan kita bahas lebih lanjut ya tentang deteksi dini ini. Nah, Dokter Yul, kalau sekarang kita merasa sehat-sehat saja, biasanya kalau diajak untuk memeriksakan diri, apa semacam screening tadi atau pap smear lah apa itu, wanita Indonesia biasanya enggan gitu ya. Betul. Karena biasanya malu pertama, terus yang diperiksa karena organ dalam. Apakah cara itu sebenarnya atau ada cara lain dokter untuk mengetahui seseorang tuh lebih dini ya tentang apakah dia sudah terkena kanker serviks atau belum? Mungkin saya pertama harus memberitahu bahwa penyebabnya kanker leher rahim ini adalah virus HPV. Virus HPV ya, jadi bukan karena keturunan ya. Oh, bukan. Jadi hampir dulu ya. Hampir 99,7% penyebabnya adalah virus HPV. Karena penyebabnya sudah diketahui, maka pencegahannya ada. Jadi vaksinasi HPV itu sudah ada. Jadi ada vaksinasi HPV ya. Sudah masuk Indonesia mungkin sekitar tahun 2006. Terus kemudian dia itu bisa dicegah. Jadi kalau misalkan memang paling bagus pencegahan itu kita kerjakan pada saat seorang wanita itu belum kontak seksual sama sekali. Tapi kalau misalkan dia sudah pernah kontak seksual, batas usia untuk vaksinasi ini hanya sampai 55 tahun. Tapi vaksin ini hanya bersifat sebagai pencegahan, bukan untuk pengobatan. Betul. Oke, baik. Sekarang kita bahas lebih dalam ya dokter ya. Nah, kenapa kanker serviks ini bisa berbahaya tadi? Virusnya itu sampai mengganggunya itu seperti apa sih dokter gitu? Jadi kalau kita nanti baca-baca tentang virus HPV, human papillomavirus ya. Apa tadi? Human papillomavirus. Human papillomavirus. Jadi virus HPV ini nanti dibagi menjadi dua macam, Mbak Ellen. Ada dua macam. Ya. Satunya yang tipe yang non onkogenik, satunya tipe yang onkogenik. Non onkogenik dan onkogenik ini bedanya apa dokter? Kalau yang non onkogenik atau resiko rendah itu dia tidak menyebabkan kanker, tapi menyebabkan penyakit kelamin yang disebut dengan kondiloma acuminata atau mungkin bahasa awam kita itu biasanya jengger ayam seperti itu atau kutil seperti itu di daerah genitalia. Tapi yang itu tidak terlalu berbahaya begitu atau tidak berbahaya karena itu Cina. Begitu. Jadi kita bisa dengan melakukan koter, kita berikan obat misalkan tinctura podofilin itu bisa rontok hilang. Begitu. Tapi kalau misalkan ini kena pada yang tipe HPV yang onkogenik atau yang risiko tinggi, wanita ini bisa sampai ke arah kanker leher rahim. Gitu. Oke, baik. Sekarang sudah tahu penyebabnya adalah tadi virus ya, virus HPV. Dan ada dua yang berbahaya dan tidak berbahaya. Nah selanjutnya itu gimana setelah cara mengetahuinya gimana dokter? Jadi gini, kalau seorang wanita itu sudah pernah melakukan kontak seksual atau senggama ya, semua wanita itu berisiko untuk terkena virus HPV. Ya, jadi walaupun kita tidak ganti-ganti partner ya, kita tetap berisiko hampir 75 sampai 80%. Tapi kalau imunitas tubuh kita bagus, virus ini bisa hilang. Hilang dalam waktu 6 sampai 24 bulan. Jadi itu biasanya kita terkena virus HPV. Kemudian tapi kondisi kita bagus, kita enggak kena. Virusnya kalah lah gitu ya. Dengan ya istilahnya kekebalan yang ada pada tubuh kita. Seperti itu Mbak Ellen. Iya. Jadi kalau misalkan daya tahan tubuh kita bagus, kita bisa melawan virus tersebut. Tapi hanya sekitar 10% wanita yang daya tahan tubuhnya tidak bagus, HPV ini menjadi persisten. Persisten itu artinya dia tetap menetap pada servisnya. Kerasan di dalam ya. Jadi dia tetap ada pada serviks seorang wanita itu, dan ini yang akan berlanjut menjadi prakanker dan akhirnya menjadi penyakit kanker leher rahim tadi. Nah, itu tadi kenapa dokter sebutkan bahwa itu ketahuannya sebenarnya bisa dari awal, tetapi kadang-kadang karena gejalanya itu gimana-gimana baru diperiksakan ketika sakit. Apakah tidak ada rasa ketika kena virus yang pertama kali sampai dengan ada keluhan itu jauh sekali waktunya? Begini, kalau kita itu terkena infeksi virus HPV, itu sangat beda kalau misalkan Mbak Ellen kena virus flu. Kalau misalkan Mbak Ellen kena flu kan mungkin nanti bersin-bersin. Nah, ada gejalanya kan, panas dan sebagainya. Kalau kita kena virus HPV ini nggak ada keluhan Mbak Ellen. Jadi rasanya sama karena fase viremia. Jadi fase virus itu menyebar ke seluruh tubuh kita itu enggak ada. Jadi infeksi itu lokal di daerah serviks. Karena lokal di daerah serviks, jadi memang dibutuhkan ada luka terlebih dahulu.
ada infeksi di dalam gitu. Jadi orang itu kalau melakukan senggama itu mungkin ada lesi, ada luka. Lah, virus itu masuk ke dalam situ. Karena memang virus ini menempati pada sel yang paling bawah. Jadi sel basal, sel yang paling bawah dulu. Jadi virus ini harus ada luka dulu di serviknya. Ada luka masuk menginfeksi sel-sel basal, baru nanti dia menjadi yang ringan, prakanker ringan, prakanker sedang, sampai nanti dia menjadi gejala ketahuannya itu biasanya mulai periksa ketika udah nggak enak itu ya, apa saja misalnya? Kalau masih prakanker kadang nggak ada keluhan. Jadi kita tahunya dengan melakukan screening tadi, deteksi tadi secara rutin tadi. Itu yang mungkin tidak diketahui oleh banyak wanita. Jadi merasa baik-baik aja gitu ya dokter. Padahal bisa jadi di dalam tubuhnya sudah ada virus yang lagi duduk manis di situ. Oke, jadi nggak ada kerasa apapun ya dokter? Enggak. Yang paling sering kadang dirasakan itu adalah tapi tidak semuanya ya. Misalkan ada gejala setelah senggama itu, setelah kontak seksual itu ada keluhan keluar darah. Jadi kalau seorang wanita setelah kontak itu tadi kemudian dia keluar darah, dia harus segera berobat ke tenaga kesehatan. Begitu. Karena kita nggak bisa lihat dari luar itu, nggak bisa ya. Harus diinceng dari bawah gitu Mbak Ellen. Itu yang bikin kaum wanita kadang-kadang enggan untuk ke dokter karena aduh mesti dilihat-lihat. Padahal hanya itu cara yang bisa ya dokter ya. Jadi kita pakai spekulum cocor bebek, buka baru tervisualisasi serviknya dengan bagus, baru kita bisa melihat. Baik, gitu. Dokter, sekarang kan sudah kemajuan informasi dan juga kesadaran masyarakat mungkin lebih tinggi ya. Apakah dokter mengalami peningkatan wanita yang memeriksakan dirinya gitu tentang hal ini di tahun-tahun terakhir? Apa ya biasanya upaya mungkin dari pemerintah atau para tenaga medis untuk mengingatkan para wanita ini? Sebenarnya tahun lalu, jadi mulai 21 April 2015 itu dicanangkan program screening nasional. Jadi kita melakukan pemeriksaan IVA pada seluruh wanita se-Indonesia. Jadi memang ditarget, nanti tahun pertama 10% wanita usia 30 sampai 50 tahun harus dilakukan screening dengan cara IVA. Nanti 2016 targetnya 20%, dan nanti akhir tahun 2019 harapannya 80% wanita itu sudah melakukan pemeriksaan IVA secara. Jadi memang sudah dijalankan tapi memang step by step dan betul. Mungkin perlu juga bantuan biasanya ibu-ibu di kampung-kampung mungkin lewat ibu-ibu PKK atau mungkin puskesmas barangkali untuk memberikan informasi ini ya. Iya. Oke, sekarang kita mulai masuk cara pencegahan yang kata dokter tadi bisa dicegah. Bagaimana caranya dokter? Yang pertama untuk pencegahan. Pertama itu ada namanya pencegahan primer. Jadi kita bagaimana sebelum kontak itu supaya tidak terkena. Misalkan kalau misalkan kontak seksual itu menggunakan istilahnya pelindung, kondom itu bisa mengurangi resiko. Oh begitu. Ya, terus kedua menjalani gaya hidup yang sehat dalam arti tidak ganti-ganti partner karena memang kalau wanita itu ganti-ganti partner seksual dia lebih berisiko untuk terkena kanker leher rahim. Terus kemudian yang ketiga dengan vaksinasi. Vaksinasi itu bisa pelindungannya cukup bagus Pak Ellen, hampir sampai 80%. Tapi itu nggak cuma sekali ya seperti vaksinnya ya? Suntikannya bisa 2 kali atau 3 kali. Kalau 2 kali pada wanita yang usianya di bawah 14 tahun, tapi 3 kali kalau dia usianya sudah di atas 14 tahun. Baik, itu begitu. bisa mencegah ya. Terus kemudian yang berikutnya dengan cara deteksi dini atau screening tadi. Deteksi dini atau screening tadi ada banyak macam yang bisa dikerjakan seorang wanita itu untuk mengetahui apakah dirinya itu istilahnya supaya tidak kena kanker leher rahim. Yang paling mudah, murah itu dengan menggunakan pemeriksaan IVA tadi. IVA singkatan apa ya dokter? Inspeksi visual dengan asam asetat. Inspeksi visual dengan asam itu yang asetat. paling sederhana ya? Paling sederhana. Jadi asam asetat atau asam cuka 3-5% kita oleskan pada serviks seorang wanita. Nanti kita lihat apakah ada perubahan daerah yang menjadi putih atau disebut juga dengan acetowhite. Itu rasanya gak usah dibayangkan deh. Tapi itu cara yang paling murah, mudah ya, betul. Sederhana. Jadi jangan dibayangkan seperti bikin acar, Belen. Udah kebayang duluan takut. Tapi biasanya lebih suka. Jadi seorang wanita itu kalau dibersihkan dengan dengan asam asetat dia merasa nyaman gitu ya.
Ya lebih keset ya karena cairannya kan lebih hipertonik jadi 3-5%. Oh gitu. Iya. Barangkali juga ada ya pemirsa kita yang sudah pernah. Oh ya saya pernah ini. Ya kita kerjakan. Tapi itu mesti diulang ya, harus ya. Rutin kita ulang misalkan. Jadi meskipun sekali. Sekali kemudian hasilnya normal, ya. Itu harus tahun depannya lagi ya. Iya. Begitu. Jadi sampai batasan kapan? Ya. Sampai batasan usia wanita itu 65 tahun. Sampai 65 tahun. Ya. Wah, ini ya mesti rutin ya. Ya. Dan cara yang dipilih juga tadi bisa macam-macam. Ini kita yang bahas dulu adalah IVA tadi ya. Paling sederhana dan terjangkau ya maksudnya untuk biayanya. Jadi itu bisa dikerjakan rutin di puskesmas dan yang menjadi program nasional sementara ini masih IVA. Terus kemudian yang kedua bisa dengan pap smear. Pap smear ini sering dengar. Ya, jadi pap smear itu kita mengambil sampel bahan dari sel-sel di serviks. Kita bisa dengan cara yang konvensional, jadi hanya diambil gitu, terus kemudian kita oleskan di objek gelas, atau juga bisa menggunakan liquid. Jadi berbasis cairan atau liquid base. Jadi kalau menggunakan liquid base, nanti bahan yang kita ambil dengan brush itu kita masukkan ke cairan ya yang kontainernya tadi, terus kemudian di centrifuge, baru dibaca sama dokter PA-nya. Nanti yang ngerjakan bukan kita, tapi dokter PA-nya yang untuk membaca hasil sitologinya. Ya, terus kemudian cara yang berikutnya itu bisa menggunakan dengan cara pemeriksaan HPV DNA. Jadi pemeriksaan HPV DNA itu saya pengen tahu apakah di serviks saya itu ada virus HPV apa enggak, itu bisa. Di Surabaya bisa. Ya, di Kendang Sari juga bisa. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh kalau misalkan melakukan pemeriksaan HPV DNA di Surabaya sudah bisa. Nanti kita bisa tahu apakah di dalam serviks saya itu adakah HPV yang resiko rendah atau yang resiko tinggi, itu bisa ketahuan ya. Oke, itu bisa cepat dah hasilnya dalam waktu saat itu juga atau butuh waktu, dokter? Butuh waktu 1 minggu. Oh, 1 minggu. Itu nggak rusak ya selnya, maksudnya? Enggak ya. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan pap smear dengan pemeriksaan HPV DNA, hasilnya misalkan negatif ya Mbak ya. Ini biasanya kita kerjakan kalau namanya co-testing. Jadi pemeriksaan bersama antara HPV DNA dengan pap smear, biasanya kita kerjakan setelah wanita itu usianya di atas 30 tahun. Kalau misalkan hasilnya ternyata negatif, saya bisa yakin saya aman. Begitu. Ya, sekitar sampai antara 3-5 tahun. Ya, karena untuk perjalanan penyakit menjadi kanker leher rahim itu butuh waktu yang cukup lama. Wah, gitu. Ini nampaknya sudah ada pemirsa yang tertarik untuk bergabung ini. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Malam. Iya, dengan Ibu siapa? Dengan Risma. Risma? Risma. Ibu Risma di Surabaya ya? Iya. Baik, silakan, ada pertanyaan apa ini? Silakan disampaikan. Iya, gini, saya mau tanya, kalau misalnya sudah terputus ya. Baik, ya memang ini akan banyak memancing kaum wanita untuk tahu lebih dalam. Apalagi dokternya perempuan lebih enak nih ngobrolnya. Nggak sungkan, karena mungkin tahu ya Bu rasanya ya. Oke, mungkin kita tunggu sebentar lagi Mbak Risma akan menanyakan beberapa hal. Kita lanjutkan tadi setelah pemeriksaan tadi ya dokter ya. Ada 3, IVA, kemudian pap smear ya, dan tadi HPV DNA. 3 ini sudah cukup ya Bu ya untuk mengetahui kondisi seorang perempuan apa? Kita cukup pilih salah satu aja Mbak Ellen. Salah satu ya, nggak usah 3-3-nya ya. Jadi itu, gitu ya. Jadi nggak usah berbarengan ya. Baik, mungkin ada telepon lagi. Halo, selamat malam. Halo, Mbak Risma sudah tersambung kembali? Iya, masih nunggu lagi ya. Oh, jadi kalau tes itu apakah tapi tiap tahun misalnya kita beda-beda cara, boleh ya? Mungkin boleh, tahun ini kita pakai yang ini, kita tahun depan ada rezeki kita pakai yang lebih bagus lagi itu. Boleh. Tapi yang co-testing tadi yang pap smear dan HPV DNA kita kerjakan setelah usianya 30 tahun. Oh, begitu. Itu lebih jarang-jarang nanti Mbak Ellen misalkan negatif semua bisa nanti 5 tahun. Baik. Iya, halo. Halo. Iya, selamat malam. Selamat malam. Iya, dengan Mbak siapa ini? Mbak Iza di Gresik. Mbak Indah di Gresik ya? Iza. Baik, silakan apa yang ditanyakan? Mbak Iza. Saya mau cerita sedikit. Saya punya saudari ipar perempuan, tapi sudah meninggal. Dia meninggal karena kanker serviks. Sebelum terdeteksi terkena penyakit kanker serviks, dia sudah kurang lebih 5 kali keguguran dan 1 kali harus dikiret. Yang ingin saya tanyakan, apakah dia berulang kali keguguran itu karena sudah terinfeksi
virus HPV ataukah kanker serviksnya itu timbul karena berulang kali keguguran tersebut? Ada yang mau ditanyakan mungkin usianya atau apa ini? Usianya kurang lebih 36. 36. Meninggalnya itu ya 2 tahun lalu meninggalnya. Kuret terakhirnya kapan Mbak ya? Kira-kira 8 tahunan yang lalu. Meninggalnya 2 tahun. Iya, baik, itu saja. Meninggalnya pada usia 36 kira-kira. Iya, ikut prihatin ya untuk kondisi saudarinya Mbak Isa. Iya. Nanti pertanyaannya akan dijawab oleh Dokter Julia. Stadiumnya berapa Mbak kalau boleh tahu? Stadium berapa? Stadium 4. Oh, stadium 4. Iya. Iya. Iya, baik. Kasih. Terima kasih didengarkan mungkin jawabannya ya. Bagaimana nih dokter ini kejadian seperti ini? Kalau misalkan seorang wanita itu menderita kanker leher rahim, sudah positif Mbak ya. Jadi dari hasil pemeriksaan biopsi kita ambil sampel dari mana serviknya itu, terus didapatkan oh positif ini suatu adenosea atau squamous cell carcinoma. Langkah berikutnya kita lakukan staging. Staging itu untuk menentukan stadium dari penyakitnya. Nanti stadiumnya ada 1, 2, 3, dan 4. Terus kemudian kalau stadium 4 dia berarti sudah menyebar jauh, sudah bisa kena mungkin ke paru atau ke liver. Ya, jadi kalau misalkan datangnya pada kondisi stadium sudah 4, itu sebenarnya sudah sangat Menyebar berat ya, karena dia sudah menyebar ke tempat yang jauh, seperti itu. Apakah tadi berhubungan dengan keguguran yang 5 kali tadi ya? Jawaban saya, memang kalau misalkan kita punya banyak anak, berulang kali serviks itu dilewati oleh kelahiran dan sebagainya tadi, resiko kita agak sedikit lebih meningkat. Oh begitu. Tapi kita harus ingat bahwa penyebabnya adalah virus HPV. Penyebabnya virus ya, bukan karena kegugurannya. Ya, jadi sehingga yang paling berperanan adalah karena virusnya tersebut. Dalam, dan sayang sekali diketahuinya sudah terlambat ya. Gitu. Baik, mudah-mudahan itu cukup membantu. Jadi kondisi dan ini bisa disampaikan ke keluarga yang lain. Nggak usah galau kalau keguguran karena itu karena faktor HPV-nya mungkin sudah lama masuk ya. Jadi bukan itu saja faktornya yang bikin sampai kondisinya seperti itu. Baik, kita ke penelpon kembali dokter. Halo, selamat malam. Halo, malam. Iya, dengan siapa? Oh iya, tersambung kembali. Silakan pertanyaannya Mbak Risma. Iya, gini saya mau tanya. Misalnya HIV itu memang sudah terinfeksi di area tadi, apakah virus HPV itu bisa? Kenapa? HPV-nya kenapa Mbak? Apakah virus tersebut bisa merantak ke seluruh tubuh? Terus yang kedua, menyebar maksudnya ya? Ya, yang kedua, misalnya yang bersangkutan itu hamil, apakah nanti akan menular ke anaknya atau janinnya itu? Terus itu aja deh Mbak, makasih. Itu aja, baik, terima kasih. Silakan didengarkan jawabannya ya. Gimana dokter? Ya, tadi virus HPV itu yang pertama tadi saya bilang bahwa infeksinya lokal di daerah serviks. Jadi kalau dia misalkan terkena di daerah serviks, otomatis tadi diperlukan ada kontak seksual, ada luka, virusnya bisa masuk ke dalam serviks dan tidak ada fase viremnya, tidak ada fase dia menyebar ke seluruh tubuh. Jadi infeksinya lokal di situ. Terus kemudian kalau misalkan wanita itu hamil, terkena virus HPV, apakah bisa menular ke bayinya? Jawaban saya begini Mbak, tadi kan HPV dibagi 2, ada yang non-onkogenik atau yang low risk, ada yang onkogenik atau yang high risk. Kalau misalkan yang non-onkogenik atau low risk dan wanita itu menderita kondiloma acuminata terus kemudian dia hamil, maka kita lakukan terapi dulu. Jadi kita lakukan koter pada dibersihkan dulu ya. Kutilnya tadi dibersihkan dulu. Terus setelah bersih baru dia boleh melahirkan secara normal. Kalau misalkan bayi tersebut melewati serviks dan vagina yang terkena HPV tadi, bayinya bisa tertular. Tapi kenanya dia di papiloma laring sini. Jadi pada saat dia melewati jalan lahir, virus HPV-nya tadi masuk, dia akhirnya kena di daerah laringnya tadi. Begitu. Itu yang kita khawatirkan. Jadi kalau wanita kena infeksi tadi yang HPV yang non-onkogenik, dia harus kita lakukan terapi dulu. Tapi kalau misalkan tidak dilakukan terapi dulu, ya jawaban saya ya harus lahirnya dengan operasi sesar karena tanpa melewati daerah vagina. Ya. Terus kalau yang
apa namanya yang berbahaya tadi, yang high risk Oh ya, gimana? kalau yang high risk, jadi kalau seorang wanita itu Mau melahirkan, apa namanya kena CA cervix, terus kemudian hamil, itu bisa terjadi. Kalau seperti itu pasti kita lakukan operasi. Karena kalau misalkan kita lahirkan lewat bawah, ya pasti perdarahannya cukup banyak. kasihan ya, Ya, mungkin ya. dan kita pun melakukan operasi sesarnya itu istilahnya enggak menginsisi segmen bawah rahim, tapi kita melakukan secara korporil. Korporil itu jadi irisannya agak beda. Kalau biasanya transversal gitu, kita vertikal supaya kita enggak melukai daerah bawah tadi. Supaya resiko perdarahannya enggak terlalu banyak. Kalau diperlukan misalkan stadiumnya masih awal, ya sekalian kita lakukan sesar, melahirkan adiknya, sekalian kita lakukan operasi untuk pengangkatan rahimnya dengan operasi radikal histerektomi. Oke, sebentar. Kalau misalnya tadi terkena bayi, saya nggak membayangkan bayi itu kena kanker serviks juga gitu, atau di bagian mulut aja. Kalau anaknya cowok, saya nggak paham pripun dokter. Gimana? Enggak. Jadi gimana? Kalau yang virusnya itu masuknya gimana? non-onkogenik, Iya. kan berupa kutil, Iya. Mbak Ellen. Kayak kondiloma acuminata atau jengger ayam. Jadi bayangkan seperti jengger ayam. Kalau itu misalkan masuk Kena mulut ke bayi, dia masuk, akhirnya dia tumbuh di daerah sini, di Jadi daerah laring, HPV-nya, di daerah laring di dalam, gitu. sehingga dia nanti sesek dan sebagainya. Oh, tapi tidak ke area. Enggak. Iya. Papiloma laring di sini, di laring. Mungkin itu yang harus Ya. diberi pengertian ya, Jadi bahwa karena pada saat virusnya dia masuk ke bayi tapi di bagian laring ya, saja, jadi tidak sampai virus HPV yang non-onkogenik tadi, yang kondiloma acuminata, itu bisa terjadi juga pada kafum oris atau mungkin rongga mulut, itu bisa terjadi. Ya, pada orang yang melakukan oral itu bisa. Kalau misalkan ada virus HPV-nya yang non-onkogenik itu bisa ada. juga Ya, terkena bisa di seperti itu. Oh, iya. Kemudian kalau memang tadi virusnya apa namanya yang berbahaya tadi, kalau misalnya ada kehamilan berarti harus dilakukan operasi ya dokter ya. Kalau yang supaya tidak melukai ya. Ya, kalau yang onkogenik, jadi Iya. dia CA cervix sudah positif dan kemudian hamil. Iya. Ya, itu Nah, kita itu harus kalau lahirkan. ketahuan dokter, kalau nggak ketahuan bagaimana dokter? Kalau kita mau melahirkan secara normal, Mbak Ellen, pasti kan kita periksa. Ya. Oh, pembukaannya berapa lah. Itu kan pada saat itu mungkin dia kontrol nggak pernah dilihat dari bawah. Terus kemudian kita periksa dalam, loh kok berdungkul dan sebagainya. Terus kemudian kita biopsi, oh positif kanker leher rahim. Jadi kita langsung kerjakan operasi nanti pada saat untuk proses persalinannya. Oke, baiklah. Gitu. Itu kalau mungkin kalau kondisi di rumah sakit ya, kita bayangkan mungkin ini kondisi yang tidak ada rumah sakit yang mengetahui hal itu, mungkin kasihan juga ya dokter ya. Baik, Ya pasti kita tahu, oh ini pasti tahu ya. ini berdungkul apa enggak itu. Ya tenaga medisnya bidan, dokter pasti tahu. Oh pasti tahu, Ya. baiklah kalau begitu. Ya, kita akan bahas lagi lebih dalam. Ternyata seru juga ya ngobrol ini, karena ternyata banyak hal juga kaum wanita yang nggak paham tentang hal ini ya. Ya. Dan kita akan undang lagi nanti untuk pemirsa untuk bisa menanyakan seputar kanker serviks yang saat ini juga bisa dicegah. Anda bisa telepon ke 03156782216. Saya Ellen Pratiwi bersama Dr. Indra Yuliati SPPK akan segera kembali setelah yang berikut ini. Dua saluran digital TVRI Jawa Timur, Senin malam, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Plong, Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Jadi gimana? Maksudnya kekeluargaan di sini kan kalau misalnya ada beberapa komunitas yang ketika mereka kopdar yang Oke, saya ajar nanti. Berbagai komunitas akan membuka wacana Anda tentang unik dan indahnya dunia komunitas dan bisa pula berinteraksi dengan pelaku-pelakunya. Pukul 21 WIB, musik kontemplasi, genre EDM, Electro Dance Music. Genre musik yang banyak diminati anak muda juga ada di Pro 2 TVRI Jatim. Anda bisa request dan memilih lagu dan berinteraksi langsung dengan pembawa acara yang akrab. Terima kasih udah stay tune di sini sampai jam 10 dan nemenin Aldo selama 4 jam. Nonton ya. Pertama kali, televisi masuk ke Indonesia sekitar era 60-an dengan siaran TV hitam putih. Dalam perkembangannya, televisi mengalami transisi ke dalam format berwarna. Saat ini, stasiun TV masih menggunakan siaran sistem analog. Keterbatasan frekuensi di siaran analog di masa sekarang menyulitkan perkembangan pertelevisian di Indonesia.
Seiring dengan kebutuhan masyarakat akan layanan siaran televisi yang lebih baik, maka pemerintah mencanangkan program migrasi siaran TV analog menuju TV digital. Siaran televisi digital mempunyai keunggulan pada kualitas gambar yang tajam dan suara yang jernih. Sedangkan TV analog tidaklah demikian. Kualitas TV analog sangat rentan gangguan gambar dan suara. Selain itu, sinyal digital dapat menampung program siaran dengan banyak channel. Saat ini siaran percobaan TV digital sudah bisa dinikmati. Untuk menerima siaran TV digital, kita tetap bisa menggunakan unit televisi yang ada saat ini hanya dengan menambah alat converter atau set-top box. Cukup menggunakan antena yang ada, baik antena luar maupun antena dalam. Hubungkan kabel antena ke unit set-top box. Sambungkan kabel dari unit set-top box ke televisi yang ada. Carilah channel atau siaran TV digital layaknya mencari channel pada pesawat TV kita. Secara bertahap, TV digital bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, bisa dinikmati di dalam mobil tanpa adanya gangguan gambar dan suara meski dalam keadaan berjalan. Di dalam suatu perubahan, pastinya akan terjadi pro kontra di kalangan masyarakat kita. Sosialisasi pemerintah terus dilakukan. Salah satunya dengan menghadirkan maskot TV digital burung nuri dengan nama Si Arta, singkatan dari siaran digital. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Ya, pemirsa, masih Anda ikuti Plong, Apa Kata Dokter, persembahan TVRI Pro 2 Jawa Timur yang didukung oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari dan Kendang Sari Mer. Bersama saya Ellen Pratiwi dan Dr. Indra Yuliati, SPOGK. Dan malam hari ini masih kita membahas tentang kanker serviks bisa dicegah. Terima kasih untuk Anda yang sudah menelpon tadi dan mudah-mudahan sudah cukup jelas ya jawaban dari Dr. Yul. Tapi mungkin Dr. Yul pengen nambah-nambahin lagi ya karena cukup singkat-singkat tadi waktunya untuk menjawab ya. Untuk Anda pemirsa masih ada kesempatan untuk bertanya sampai dengan jam 9 malam. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 031 5678 216. Mudah-mudahan waktunya cukup untuk Anda ya. Dan sekarang kita kembali ke Dr. Yul. Dr. Yul tadi ternyata sudah ada kejadian-kejadian yang menimpa wanita ya. Ada yang terlambat sampai diketahui sudah diketahui ketika stadium 4 itu sangat disayangkan ya dokter ya. Biasanya memang kalau udah stadium 4 itu gejalanya semakin parah ya biasanya dokter ya. Harusnya tahu ya mungkin ya feelingnya udah nggak enak gitu tapi ada ketakutan, keengganan atau mungkin kalau Indonesia wanita bisa ketahuan Indonesia penyakit gitu masih apa namanya nggak usah periksa mending nggak tahu penyakitnya apa itu padahal salah ya dokter ya nggak boleh begitu ya karena ini bisa dicegah iya gitu. iya jadi sebelum ke itu memang tiap tahun mesti rutin periksa tadi ya. Baik, kayaknya ada penelpon ini ya. Baik, selamat malam. Halo. Iya, selamat malam, dengan siapa Mbak? Iya, ini mau tanya masalah kanker serviks itu gejalanya seperti apa ya? Gejala kanker serviks dengan ibu siapa ini? Dengan Ibu Siswati. Ibu Siswati ya? Di Menanggal. Di Menanggal, baik. Gejalanya saja ya yang ibu tanyakan ya? Mau tahu gejalanya seperti apa gitu loh. Baik, kalau begitu. Ibu pernah pap smear, Kak? Ibu pernah pap smear sebelumnya? Pernah memeriksakan diri? Belum pernah. Belum pernah. Sekarang usia ibu berapa? 43. 43 tahun, sudah menikah lama ya Bu ya? Ya. Menikahnya waktu itu umur berapa? Saya menikah tahun 90, umur 19. Umur? Umur 19. 19 tahun ya, baik kalau gitu. Iya, terima kasih Monggo Ibu sampaikan. Untuk Nanti didengarkan Bu ya Bu ya. Siswati di Menanggal ya. Jadi kalau seorang wanita itu sudah pernah kontak seksual atau sudah sanggama itu 3 tahun, dia harus rajin melakukan pemeriksaan pap smear secara rutin. Seperti itu. Berarti selama ini Bu Siswati belum pernah memeriksakan dirinya ya dokter ya? Padahal terpapar antara umur 19 sampai 43 tahun. Nah, gitu. Ya Bu ya. Mungkin setelah mendengarkan informasi ini, besok mungkin Ibu sudah bisa melakukan pap smear ya, supaya nggak khawatir nanti ya. Bisa mengerjakan di semua tempat kesehatan. Gejalanya apa? Gejalanya yang pertama paling sering itu kalau misalkan setelah senggama dia keluar darah, itu nomor 1. Kadang ada keluhan keputihannya yang berubah warna, kadang sampai bau. Jadi
kena kanker itu karena sel-selnya itu sangat cepat tumbuh sehingga dia akhirnya nggak mendapatkan suplai darah yang bagus. Sel-selnya mati. Sel-selnya mati sehingga keputihannya nanti berbau sangat busuk. Ya, kadang itu bisa dalam jarak jauh kita aja udah tercium seperti itu. Salah satu gejala seperti itu. Oke, tapi nggak semuanya ya? Nggak semuanya, tergantung tipenya. Baik, jadi kadang keputihan, terus kemudian yang berikutnya kadang keluhan perdarahan. Jadi kalau seorang wanita itu ada keluhan perdarahan di luar siklus headnya, ya juga harus segera periksa ke tenaga kesehatan. Walaupun tanpa ada kontak seksual tiba-tiba. Ya, itu malah biasanya stadiumnya sudah agak lanjut, Mbak Ellen. Ya, jadi kalau mens berkali-kali dalam 1 bulan, lebih dari 1 kali itu bisa jadi. Paling tidak kita pernah tahu lihat, serviknya seperti apa. Mungkin Mbak Ellen bisa bayangkan brokoli ya. Nah, kalau misalkan brokoli itu ada di serviks, ya dia kan berdungul-dungul seperti itu. Ya, kalau misalkan nanti dia kena kontak seksual, ini bisa berdarah. Kalau misalkan sudah besar, dia nggak mendapat suplai darah yang bagus ya, ini rontok dan gampang sekali berdarah sehingga orangnya nanti perdarahan seperti itu. Kalau seperti itu ya harus segera ke tenaga kesehatan, dilihat dari bawah, memang ada dungkulnya, ya kita lakukan biopsi. Karena untuk diagnosis pasti suatu kanker leher rahim itu kita harus melakukan pemeriksaan patologi anatomi. Jadi mengambil sampel dari serviksnya, terus kemudian kita kirim ke laboratorium patologi anatomi, dan kita nunggu jawaban dari dokter patologi anatomi. Agak pusing juga dengarnya. Oke, dokter. Kalau misalnya kejadiannya sudah seperti itu tuh, gimana? Apakah itu di biopsi tadi atau ada obat yang untuk membunuh selnya itu gimana ya dokter? Kalau nanti tadi sudah terdiagnosis sebagai suatu kanker leher rahim, tadi ditentukan stadiumnya. Kalau dia stadiumnya masih awal, misalkan stadium 1, 1A, 1B, atau 2A, kita bisa langsung kerjakan operasi untuk pengangkatan rahimnya dengan operasi radikal histerektomi. Tapi kalau misalkan ketahuannya pada stadium 2B, kita berikan neoadjuvan terlebih dahulu. Jadi pasien itu mendapatkan kemoterapi terlebih dahulu. Setelah 4 kali pemberian kemoterapi neoadjuvan sudah memungkinkan dioperasi, kita lakukan operasi. Tapi yang stadium 2B ke atas itu langsung dikerjakan radiasi. Cuman ya harus siap ngantri gitu. Karena peralatannya terbatas itu tadi. Gitu, dan yang sakit banyak dan itu. Biayanya juga lumayan ya dokter ya? Iya, memang untuk daripada kita melakukan istilahnya itu pengobatan dengan biaya seperti itu, yang lebih baik memang kita rutin melakukan ya check up rutin ya, untuk melakukan pap smear. Mungkin kita memberikan hadiah kepada diri kita, tiap ulang tahun ya. Jadi supaya hafal, supaya berulang ya maksudnya. Ayo, saya kasih semangat nih untuk para wanita ya supaya tidak segan atau juga lebih semangat lagi untuk memeriksakan diri, apalagi untuk Anda yang sudah menikahnya udah lama nih dan tidak pernah pap smear sama sekali nih ya dokter ya, kan nggak ketahuan, padahal seharusnya mudah-mudahan sih nggak ada gejala apapun ya, tapi kalau ketahuan lebih awal lebih mudah ya untuk bisa juga kan 19 sampai 43 tahun kontak seksual terinfeksi HPV, tapi daya tahan tubuhnya bagus. Bisa jadi seperti sehingga itu. Virusnya hilang, regresi. Begitu. Iya. Tapi memang lebih baik dianjurkan tadi setelah melakukan kontak seksual pertama kali, selanjutnya 3 tahun kemudian melakukan pap smear dan pemeriksaan itu ya. Dan setelah itu diulang per tahun. Oke, mudah-mudahan sudah nggak banyak yang enggan lagi ya dokter ya untuk periksa-periksa semacam ini. Nah, biasanya di dalam catatan setelah pap smear itu kan banyak hal yang kita juga nggak ngerti bacanya gitu dokter. Gimana biasanya sih dibacakannya? Ya, biasanya pada saat setelah melakukan mendapatkan hasil pap smear, kita baca dan kemudian Bu ini bisa ulang setahun lagi. Kalau itu berarti kalau diulang setahun lagi berarti itu aman gitu ya, maksudnya posisinya. Karena nanti ada beberapa kelas-kelasnya Mbak Ellen. Jadi ada kelas, kalau berdasarkan Papa Nicolo hasil pap smear itu ada kelas 1 sampai kelas 5. Kalau sudah kelas 3 ke atas itu berarti sudah tidak bagus. Ini naik kelas tambah bagus. Tapi dengan kelas 1 kelas 2 masih bagus. Kelas 1 normal, kelas 2 itu biasanya infeksi. Baru 3, 4. Kelas 3 itu masih prakanker. Kelas 4 itu ya biasanya curiga kanker, kelas 5 sudah pasti kanker. Dan kita buktikan nanti dengan pemeriksaan histopatologi. Paling enggak meskipun kita nggak bisa baca secara total, tetapi ketika mengetahui hasilnya ada kelas berapa itu penting sekali ya. Nah, untuk melakukan pap smear ini maksimalnya sampai usia berapa ya? Apakah
ketika ibu-ibu sudah usia lanjut atau menopause masih dianjurkan untuk melakukan pap smear ini? Iya, jadi walaupun seorang wanita itu sudah menopause, jadi usia wanita menopause itu kan antara 45 sampai 55 tahun Mbak Ellen ya. Jadi kalau seorang wanita itu sudah menopause, dia tetap harus melakukan pap smear secara rutin. Kapan dia boleh berhenti? Kalau usianya sudah 65 tahun. Dan hasil pemeriksaan 3 kali sebelumnya itu bagus. Itu boleh berhenti. Gitu. Kecuali ada yang dikhawatirkan, mungkin ada tindakan lebih lanjut ya dokter. Seperti itu. Jadi kita harus pap smear seumur 65 tahun ya dokter. Biasanya mungkin karena ya maaf ini mungkin ada yang sudah menyandang status janda misalnya tidak menikah begitu, apakah juga harus terus pap smear atau bagaimana? Misalnya iya, tetap harus. Oh tetap ya? Tetap harus sampai usianya 65 tahun tadi. Tidak melakukan kontak seksual tetap ya? Kan infeksinya mungkin bisa didapat sebelumnya seperti itu. Itu pemirsa ya. Jadi malah mungkin kalau misalkan seorang wanita tuh masih ada partner ya, terus dia melakukan kontak, terus kemudian berdarah, dia segera ke dokter. Lain dengan orang yang misalkan, oh saya tidak pernah kontak sama sekali sudah kan, dianggap sudah aman. Sudah aman. Ternyata begitu ya dokter. Sehingga kita tetap harus melakukan screening secara rutin. Seperti itu. Iya. Jadi memang tidak ada alasan untuk tidak melakukan screening ya untuk sekarang ini ya bagi kaum wanita, apalagi yang sudah melakukan kontak seksual. Untuk ini mungkin bagi perempuan atau kaum wanita yang belum pernah melakukan pap smear ya. Biasanya kebayang yang nggak enak. Tapi memang cara itu ya, dan itu kalau di negara lain gimana sih sebenarnya, apakah juga sama tingginya dengan di Indonesia tentang kesadaran para wanita untuk melakukan pemeriksaan itu dokter? Kalau ditanya apakah sama tingginya, dulu nomor 1 di Indonesia itu kanker leher rahim. Terus kemudian beberapa tahun ini sudah bergeser, nomor 1 itu kanker payudara, nomor 2 kanker leher rahim. Itu Indonesia ya? Indonesia. Kalau di negara lain, negara maju ya, ini saya bilang developed country, itu nomor 1 kanker payudara. Kanker leher rahim itu nomor 4. Mengapa? Karena kesadaran wanita di sana untuk melakukan screening secara rutin itu lebih bagus, gitu. Dan juga barangkali dan di cover sama pihak pemerintahnya. Gitu. Jadi kita pun sekarang di cover ya dengan melakukan pemeriksaan IVA secara rutin itu bisa, gitu. Oh begitu. Jadi sebenarnya mungkin kalau di luar negeri karena kesadaran tinggi juga orang tua mungkin sudah menyarankan anak-anaknya untuk melakukan vaksin sejak dini barangkali ya Ibu. Memang biayanya agak sedikit ya, tapi nggak apa-apa daripada pas sakit juga keluar biaya banyak kan dokter, mencegah lebih baik ya dokter. Iya, kalau di luar negeri sebagian ya tadi saya bilang developed country ya. Developed country itu negara yang sudah maju, dia sudah melakukan program vaksinasi. Tidak sekedar pada yang perempuan, tapi yang laki juga dilakukan vaksinasi. Gitu. Karena ada vaksin yang bisa mencegah untuk penyakit HPV yang non onkogenik yang risiko rendah tadi, yang kondiloma tadi, sehingga siswa laki, siswi perempuan dilakukan vaksinasi. Seperti itu. Sedangkan kalau di negara kita kadang-kadang suka tergantung daerahnya. Daerah. Ya. Beberapa daerah ya, saya bilang Bali. Bali itu sudah melakukan program vaksinasi sejak tahun 2010. Untuk siswi ya gratis dari pihak Pemdanya ya. Kan ini kan dana daerah. Kalau di Surabaya kebetulan saya melatih untuk program seperti ini, jadi saya tahu yang sudah jalan dan sebagainya. Di Surabaya itu kemarin masih percontohan ada 3 sekolah di daerah Surabaya Utara itu yang sudah dilakukan vaksinasi. Begitu. Jadi ini masih tahap awal. Tapi menurut saya itu patut diapresiasi ya, karena suatu bentuk kepedulian dari untuk generasi wanita yang akan datang ya, untuk mencegah ya dokter. Jadi anggaran itu dialokasikan untuk pencegahan kanker leher rahim. Mudah-mudahan ini bisa juga lebih banyak lagi yang dianggarkan ya dokter, karena mungkin nanti dilihat keberhasilannya begitu ya dokter ya. Iya juga. Di Surabaya tidak sekedar hanya vaksinasi, pemeriksaan IVA-nya pun juga sangat gencar ya. Jadi rutin. Jadi tahun lalu kalau targetnya 10% wanita usia 30 sampai 50 tahun, Surabaya sudah di atasnya Mbak Ellen. Gitu. Jadi sudah melebihi ya. Karena Surabaya sudah jalan mungkin mulai tahun 2009 ya. Sejak ada program si entry dan sebagainya itu, dan
istilahnya pemerintah daerahnya, dinasnya itu juga sangat peduli terhadap tinggi untuk pencegahan kanker leher rahim. Kalau gitu kita di Jawa Timur ya, untuk di sini. Baik, kemudian sebenarnya kalau wawasan tentang kanker serviks ini saya pikir kita bisa mengakses dari informasi dari mana aja ya, mungkin dari majalah-majalah atau dari internet. Cuman kesadarannya untuk memeriksakan dirinya itu loh dokter. Jadi meskipun kadang-kadang seseorang yang sangat berpendidikan, kemudian dari keluarga yang sangat mampu, ini sangat disayangkan kalau masih terkena serviks ya dokter, masih menemui pasien yang seperti itu mungkin. Kadang-kadang mereka sangat banyak ke dokter banyak juga. Jadi bukan hanya untuk kalangan menengah ke bawah yang mungkin kondisinya tidak memungkinkan. Kadang-kadang juga yang taraf hidupnya jauh lebih baik juga banyak yang terkena ya dokter. Karena memang mungkin suatu keengganan ya buat mereka. Jadi mungkin merasa enggak perlu dan sebagainya gitu. Jadi padahal untuk dirinya sendiri ya. Jadi kalau misalkan untuk diri kita sendiri mungkin kita harus lebih peduli. Saya harus waktunya check up ini. Nanti tahu-tahu nanti sudah stadiumnya mungkin 2B ke atas. Sering pendarahan, sering anemi. Terus kemudian si pasien itu harus dirawat di rumah sakit untuk transfusi. Kan juga kasihan anaknya ya. Anaknya masih kecil-kecil mungkin sekolah, terus kemudian ibunya di rumah sakit. Jadi dengan menderita kanker dan harus dirawat dengan biaya yang istilahnya tidak murah itu. Betul. Patut disayangkan cukup ya. berat. Baik, ini menurut dokter peran dari siapa ya selain pemerintah tadi? Mungkin seorang ibu harus juga gencar menginformasikan kepada anaknya, kepada keluarganya ya. Apakah ada semacam komunitas atau apa yang bisa menyuruh atau gimana saat ini dokter untuk membuat wanita ini sadar? Dokter punya mungkin link-link khusus begitu. Saya rasa bentuk edukasi ya. Edukasi. Jadi pada saat dia masih sekolah kita coba masuk jadi lewat sekolah-sekolah bahwa kalau menjadi seorang wanita itu nanti harus begini. Nah misalkan nanti kalau orang wanita, jadi kita tidak hanya tentang kanker leher rahim aja ya, mungkin juga kita harus memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi. Jadi kalau misalkan nanti kita ke sekolah itu pemikiran kita harus memberikan wawasan. Kadang kan orang tua ditanya anaknya, saya sudah mens dan sebagainya kan mungkin agak ini bingung jawabnya bagaimana. Bagaimana betul. Ma kalau adik lahir itu lewat mana? Nah, kadang sudah bingung. Seperti itu. Jadi kita harus memberikan edukasi sebenarnya ke istilahnya pelajar-pelajar kita. Jadi selain guru juga orang tua juga mesti lebih terbuka jadi pemberian informasi tentang kesehatan reproduksi, terus kemudian bahaya-bahaya yang terjadi kan sekarang banyak penyakit menular seksual, terus kemudian bagaimana kita melakukan gaya hidup yang sehat, terus kemudian kadang pun kan pelajar itu tidak tahu terus kemudian kontak akhirnya terus hamil juga ada seperti itu. Dan kita berikan wawasannya mulai dari kesehatan reproduksi, terus kemudian bagaimana kalau dia menikah, bagaimana nanti kalau dia hamil, kalau hamil itu nanti harus kontrol rutin loh, seperti itu. Terus kemudian kalau dia sudah menikah, harus pap smear juga. Jadi itu satu paket yang harusnya kita berikan sejak pendidikan itu sejak awal. Jadi kadang daripada dia cari infonya di luar tidak jelas, jadi mungkin kalau bisa terintegrasi antara Diknas, kemudian Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan mungkin kita yang ada di sisi medis itu bisa saling bahu membahu untuk menekan angka ini supaya memberikan edukasi yang bagus. Kalau edukasi itu kita berikan sejak awal, harapannya nanti dia sadar, saya sudah menikah, saya sudah 3 tahun, saya harus melakukan pap smear secara rutin. Jadi kita tidak hanya bicara kanker leher rahim saja, tapi juga kesehatan reproduksi secara keseluruhan. Bentuk edukasi, kalau mungkin dulu zaman saya masih kecil apa itu edukasi di televisi itu kan banyak ya, dan itu kan mungkin nancep. Kalau misalkan
demam berdarah, misalkan itu edukasi di televisi itu bisa rutin ya. Sekarang kan enggak, gantinya iklan. Untung TVRI ini cukup bagus. Iya. Jadi memang banyak cara juga mungkin lewat online. Media itu sangat berperanan. Jadi memberikan edukasi kepada ya seluruh warga ya, supaya jadi pesan-pesannya yang tentang kesehatan ini juga mesti banyak ditampilkan juga ya. Baik. Nah, untuk kondisi saat ini yang terbanyak memang yang terkena ini usia berapa sampai berapa? Jadi itu yang perlu diperhatikan barangkali oleh para pemirsa ya. Paling banyak memang usianya di atas 35 tahun. Tetapi ada juga beberapa pasien tuh usianya masih ya di bawah 25 kena. Ya, jadi kalau misalkan usianya masih di bawah 25 kena, kita ya harus tanya secara mendalam. Sudah berapa lama? Nah, seperti itu. Sehingga pernah saya dapat kejadian seperti itu, ya di lain istilahnya, menikahnya masih 1 tahun, tapi kok sudah kena kanker leher rahim. Ya jauh dari suaminya, tanya baik-baik. Ya apakah ada riwayat kontak seksual sebelumnya? Akhirnya yang ngomong, oh ya dulu pernah dan sebagainya. Ya, akhirnya ya ternyata jadi kanker leher rahim, tapi usianya masih muda, masih di bawah 25 tahun. Itu bisa terjadi. Baik, jadi memang diwaspadainya itu sejak, kalau untuk wanita itu sejak kontak seksual ya, jadi bukan karena saat mens pertama tidak bisa ya, mungkin dari situ dihitungnya ya dokter ya, kontak seksual dulu ya berarti ya. Jadi kalau seorang wanita itu belum pernah kontak, dia resikonya cukup ya hampir tidak ada. Hampir tidak ada ya. Tapi kalau vaksinasi itu diberikan sejak sebelum dia kontak seksual atau masih muda, imunitas yang didapatkan itu sangat lebih bagus. Oh begitu. Ya, jadi nanti kalau misalkan ini bisa menjadi suatu program, ya nanti kalau misalkan usianya di bawah 14 tahun, suntikannya cukup 2 kali. Tapi kalau usia untuk vaksinasi itu lebih dari 14 tahun, itu pemberian suntikannya 3 kali. Seperti itu. Itu dosisnya sama semua ya? Berarti maksudnya apakah dikurangin gitu? Enggak, sama. Oh baik. Sama. Di mana dokter vaksinnya seperti boleh, biasa di sini? Kita biasanya di deltoid sini ya Mbak. Terus diberikannya ya kalau Mbak Ellen ya 3 kali suntik ya. Durasinya mungkin dari pertama, kedua, ketiga? Pertama 0, yang berikutnya itu 1 atau 2, bulan pertama atau bulan kedua, dan yang berikutnya bulan ke-6. Oke, kalau saya mau vaksin, apakah saya mesti pap smear dulu dokter? Kalau Mbak Ellen kan sudah punya anak. Aduh jadi kebongkar. Iya oke, sudah punya anak. Oke. Ya, jadi kalau Mbak Ellen sudah pernah kontak seksual, sudah punya anak, ya harus pap smear dulu. Harus pap smear dulu ya, itu syaratnya ya. Ya, setelah pap smear hasilnya bagus, Mbak Ellen enggak ada yang istilahnya prakanker dan sebagainya. Mbak Ellen bisa langsung dilakukan vaksinasi. Tapi kalau ternyata hasilnya Mbak Ellen ini kelas 3, ini ada displasia, ya harus dilakukan terapi dulu. Setelah terapi selesai baru dikerjakan vaksinasinya. Oh begitu, iya. Jadi memang ada tahapan dulu ya sebelum vaksin. Jadi nggak langsung vaksin terus langsung bisa mencegah begitu semuanya nggak ya. Jadi bisa diperiksa dulu selnya gimana dulu ya dokter ya. Oke, mungkin ada pesan-pesan untuk para wanita dokter, kita kembali lagi ke atas. Mengapa kanker serviks itu berbahaya, kemudian penyebabnya apa, mungkin bisa ada yang baru ikut di tengah-tengah acara ya. Kemudian cara pencegahannya seperti apa supaya bisa diingat oleh para pemirsa dan bisa disampaikan ke wanita-wanita di sekitarnya. Intinya demikian, bahwa kalau misalkan ya kita menjadi wanita ya, karena yang punya serviks itu wanita, jadi kalau kita menjadi seorang wanita, kita harus rutin memperhatikan diri kita. Jadi nanti kalau misalkan ini saya tidak membahas tentang serviks aja Mbak ya. Jadi kalau misalkan kita sebagai seorang wanita, 1 minggu setelah haid, ya mungkin lebih bagus dia melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Tuh, setiap 1 minggu setelah haid, setiap bulan. Karena nomor 1 kan tadi kanker payudara. Mungkin saya tidak berwenang memberikan materi ini karena ini materinya dokter bedah ungu. Tapi itu bisa diperiksa secara dini. Secara dini dengan pemeriksaan payudara sendiri. Kita rutin di depan kaca periksa. Nanti ada beberapa yang bisa kita lihat. Bagaimana sih teknik pemeriksaannya? Nanti kalau ada benjolan apa ya segera berobat ke dokter bedahnya. Terus kemudian kalau kita sebagai seorang wanita, tadi untuk mencegah kanker leher rahim yang nomor 2 ya tadi ya, itu kita melakukan vaksinasi bisa, dan kemudian melakukan screening rutin. Jadi kalau kita sudah melakukan vaksin pun,
kita juga harus tetap melakukan screening secara rutin. Jadi screeningnya tadi bisa dengan IVA, bisa dengan pap smear yang konvensional, bisa dengan pap smear yang liquid, ataupun dengan pemeriksaan HPV DNA. Iya, gitu. Baik. Nah, sekarang yang terakhir nih saya ingin juga tegaskan bahwa penyebabnya adalah virus ya dokter ya. Sering ada mitos-mitos yang katanya pakai pembalut ini kelamaan atau apa itu bisa menyebabkan kanker serviks atau bisa mencegah, itu gimana sih dokter? Kan ada tuh produk-produk yang dipasarkan. Ada sering pertanyaan seperti itu ya dokter ya katanya. Ya, oke. Itu gimana? Ada hubungannya nggak sih dokter? Sebenarnya kalau virus HPV ini sangat istilahnya tergantung dengan higiene ya Mbak ya. Kebersihan? Iya, kebersihan. Oh, itu yang terpenting. Iya. Jadi kalau misalkan kita itu ya kurang bagus ya, higiene daerah vulva vagina itu kurang dan akhirnya itu resikonya lebih virusnya nancep di situ meskipun pembalutnya mahal tapi kalau tidak bersih dan tidak diganti-ganti. Betul. Jadi bukan karena faktor pembalut X dan sebagainya, bukan, tapi karena tadi ya menjaga kebersihannya dan virus itu kalaupun ada kena, kalau daya tahan tubuh kita bagus juga bakal dia regresi atau hilang. Jadi para wanita dan juga remaja putri tidak usah takut ya, bahwa memang kondisi sekarang kanker rere memang penyebab penyakit yang membahayakan yang nomor 2 di Indonesia, tetapi itu bisa dicegah. Dan kalau Anda sudah mengetahui informasi ini sejak malam ini, nggak usah ragu-ragu lagi, mungkin dalam waktu dekat Anda bisa memeriksa